Cerita diawali di lingkungan yang tenang, di mana seorang gadis muda bernama Anna sedang memainkan cello di kamar tidurnya. Ayah tiri Anna yang merupakan seorang pria kasar, masuk ke dalam kamar sambil memegang sebotol minuman. Ia merebut cello dari Anna, lalu menamparnya mencoba berbuat tak senonoh. Tapi Anna menolak, ia mendorong si ayah tiri dengan kedua kakinya. Si ayah tiri pun terdorong ke belakang, hingga lehernya terbentur keras ke vas bunga dan mulai mengeluarkan cairan merah. Akhirnya si ayah tiri meninggal seketika, sementara Anna hanya bisa menangis menyaksikan kejadian mengerikan itu. Tak lama berselang, polisi tiba di kediaman Anna lalu mereka menahannya. Di kantor polisi Anna diinterogasi secara mendalam, kemudian Anna didakwa untuk diadili. Meskipun mengaku tidak bersalah, hakim menjatuhkan hukuman kepada Anna agar dikirim ke fasilitas pemasyarakatan remaja selama 4 hingga 9 tahun. Kini, Anna sudah berada di dalam bis bersama para remaja lain yang sudah dijatuhi hukuman. Saat tiba di fasilitas tersebut, mereka disambut dengan sorak-sorai para narapidana yang gembira melihat para pendatang baru. Begitu terpidana tiba, para penjaga memerintahkan mereka untuk memakai seragam yang telah disediakan untuk menandai awal masa tinggal mereka di sana. Tak lama kemudian para tahanan baru berkumpul di sebuah ruangan, di mana kepala sipir bernama Frank memperkenalkan dirinya, serta menetapkan peraturan di fasilitas tersebut. Anna dibawa ke selnya, di sana ia bertemu dengan remaja bernama Ginny yang sudah berada di fasilitas itu selama sekitar 5 tahun. Malam itu setelah lampu dipadamkan, Anna segera tertidur. Namun Ginny tetap terjaga. Ia mengamati Anna secara diam-diam. Ginny tampak sedang memuaskan dirinya sendiri, tetapi ketika Anna terbangun dan menyadari suara aneh, Ginny dengan cepat berpura-pura tertidur sementara Anna melanjutkan istirahatnya kembali. Keesokan harinya, para narapidana diperbolehkan pergi keluar tahanan. Anna merasa tidak nyaman bergabung dengan narapidana lain, sehingga ia tetap sendirian menjauh dari yang lain. Namun salah satu narapidana bernama Cody mendekatinya, ia mencoba berteman dengan Anna. Cody memberitahu Anna tentang perlunya bergabung dengan kelompok, demi perlindungan di lingkungan penjara yang keras. Anna mengatakan bahwa ia lebih suka menyendiri dan menolak tawaran dari Cody. Kemudian saat jam makan siang, Cody dan kelompoknya mendekati Anna lagi. Ia memperingatkan Anna tentang narapidana lain yang diduga memiliki niat buruk terhadapnya. Anna sekali lagi mengabaikan peringatan Cody dan memilih untuk pergi. Tapi Cody mendorongnya dari belakang, hingga makanan Anna tercecer di lantai dan semua orang menertawakannya. Di sore hari saat Anna membersihkan lantai, Cody beserta teman-temannya membawa Anna ke sebuah ruangan tertutup. Mereka menuduh Anna tidak menghormati mereka, lalu dengan tega memukulinya. Cody yang berperan sebagai pemimpin geng mengintimidasi Anna serta mengancamnya jika Anna berani melaporkan tindakan tersebut. Sebelum pergi, Cody mempermalukan Anna dengan memaksa mencium bibirnya. Terguncang oleh peristiwa itu serta mengalami beberapa luka fisik, Anna menerima perawatan di klinik penjara. Tetapi Anna tidak mau mengungkapkan identitas penyerangnya, karena takut akan akibatnya nanti. Perawat yang bertugas menyarankan agar Anna berbicara kepada Frank tentang kejadian itu. Anna menerima saran tersebut, ia datang mengunjungi kantor Frank berharap akan mendapatkan perlindungan. Namun ternyata Frank malah memanfaatkan situasi. Ia menggunakan otoritasnya untuk mendekati Anna. Merasa tidak nyaman dan tertekan melihat bagaimana Frank memperlakukannya, Anna menolak tawaran Frank dan kembali ke selnya sambil menangis. Ginny memperhatikan keadaan Anna yang gelisah. Ia bertanya apakah Frank telah menyentuhnya. Ginny mencoba menghibur Anna. Ia menjelaskan tentang situasi di lingkungan penjara. Pada akhirnya Ginny memuji kecantikan Anna, dan mereka malah bermain dokter-dokteran meskipun Anna awalnya ragu. Keesokan harinya saat mereka berada di lapangan, seorang narapidana lain yang telah mengawasi Anna sengaja melempar bola ke kepalanya untuk mengintimidasi Anna. Meskipun setelah itu si gadis pergi, Anna masih merasa kesal. Anna lalu memutuskan menemui Cody dan gengnya, meminta untuk bergabung bersama mereka. Namun salah satu anggota geng mendorongnya, hingga perkelahian pun terjadi. Untungnya perkelahian segera dilerai oleh seorang penjaga, dan perlawanan tersebut memperlihatkan tekad Anna untuk membela dirinya sendiri. Cody memutuskan memberi Anna kesempatan. Ia menjelaskan bahwa jika Anna menginginkan rasa hormat atau perlindungan, maka Anna perlu membuktikan dirinya dengan melakukan apapun yang mereka minta. Kemudian Cody mengundang Anna ke sebuah kamar terpencil dan menawarkannya minuman. Cody memberi syarat jika Anna ingin bergabung dengan geng mereka, maka Anna harus melawan gadis kulit hitam yang mencoba mengintimidasi Anna
sementara mereka akan merekam kejadian tersebut. Ana pun setuju. Ia menuju ke arah gadis itu lalu memukulnya hingga terjadilah perkelahian. Keributan semakin meningkat, dan para penjaga turun tangan untuk memulihkan keadaan. Sebagai hukuman Ana diminta melepas semua pakaiannya, kemudian ditempatkan di ruang isolasi yaitu sebuah ruangan kecil serta gelap selama 47 jam. Ketika hukumannya berakhir, Ana dipanggil ke kantor Frank. Frank dengan arogan mengingatkan Ana akan kekuatan serta pengawasannya atas setiap gerakan Ana. Frank memperingatkan Ana bahwa jika Ana tidak menuruti perintahnya, maka hukuman yang dijatuhkan bisa lebih berat dan lebih lama. Frank akhirnya memaksa Ana agar patuh, dan ketika Ana diliputi rasa takut, Frank memanfaatkannya untuk memuaskan dirinya sendiri. Ana merasa sangat jijik atas kejadian tersebut. Ia pun mandi untuk mencoba menghilangkan perasaan itu. Keesokan harinya, Ana bergabung dengan geng Cody di sebuah ruangan, tempat salah satu anggota menato lengannya sebagai tanda telah bergabung dengan mereka. Setelah narapidana lain pergi, Cody memaksa Ana untuk bermesraan dengannya. Cody berjanji akan melindungi Ana sebagai anggota dari kelompoknya. Namun salah satu anggota geng hampir menangkap basah mereka, tetapi Cody dengan cepat mengusir gadis tersebut. Tak lama kemudian seorang penjaga datang untuk mengawal Ana kembali ke selnya. Keesokan paginya, Ana menerima kunjungan dari sang ibu. Namun alih-alih menerima dukungan positif dari ibunya, si ibu malah berteriak pada Ana. Ibunya menuduh Ana sengaja menghabisi nyawa ayah tirinya, sementara penjelasan Ana tidak mau didengar oleh ibunya. Si ibu memukul Ana, bahkan setelah seorang penjaga turun tangan untuk menenangkan situasi, ibunya mengatakan bahwa ia berharap Ana akan dipenjara seumur hidupnya. Setelah itu, Ana bertemu dengan Cody beserta gengnya. Namun gadis kulit hitam mendekati Ana sambil membawa senjata tajam. Setelah mengetahui hal itu, perkelahian pun terjadi kembali, dan kali ini meningkat menjadi perkelahian kelompok antar geng. Para penjaga turun tangan mencoba melerai perkelahian, tapi setelah itu Ana malah dikirim ke kantor Frank lagi. Frank yang telah mengamati kejadian tersebut di kamera pengawas, menuduh Ana sebagai penyebab pemicu perkelahian. Frank kemudian memanipulasi Ana untuk menggunakan tabung berisi obat terlarang hingga Ana menjadi tak fokus. Frank sekali lagi memanfaatkan Ana, terutama sekarang Ana sudah tak sadar sepenuhnya. Kembali ke selnya, perilaku Ana kini berubah drastis. Ia menyerang Ginny dan memukulnya karena marah. Kejadian ini membuat seorang penjaga melaporkan Ana kepada Frank, di mana Frank memanfaatkan situasi itu sekali lagi. Frank menegurnya karena Ana terus-menerus menyebabkan masalah, dan Ana yang putus asa memohon pada Frank agar memulangkannya ke sel daripada Frank memanfaatkannya kembali. Namun Frank malah mengancam akan memindahkan Ana ke fasilitas yang jauh lebih buruk jika Ana tidak melakukan apa yang diinginkannya. Setelah itu, Ana dikembalikan ke selnya. Kini Ana mulai bergantung pada obat-obatan yang telah ia hisap sebelumnya. Ana pun mengunjungi Cody dan meminta lagi. Tapi kemudian Cody menolak hingga terjadi pertengkaran, dan Cody mengusirnya pergi. Merasa kebingungan, Ana mencoba mendekati Ginny, tetapi Ginny memilih menjauhinya. Merasa tak memiliki pilihan lain, Ana menawarkan uang kepada dua gadis pemakai agar bisa mendapatkan obat-obatan itu. Awalnya mereka enggan, tetapi pada akhirnya mereka mengizinkan Ana menggunakan obat terlarang untuk menghilangkan rasa sakit. Sementara itu, Cody menemukan Ana menggunakan obat lain, lalu menghadapi Ana dan mengungkapkan kekhawatirannya. Tapi Ana tidak memperdulikannya dan memberitahu Cody bahwa sekarang ia tidak mau bergantung padanya. Hal ini sekali lagi menyebabkan pertengkaran hingga Ana berani meludahi Cody, dan pada akhirnya Cody mengeluarkan Ana dari gengnya. Kini tanpa perlindungan Cody, Ana menjadi sasaran empuk geng lain. Gadis kulit hitam beserta kelompoknya segera menyerang Ana di kamar mandi. Mereka memukuli Ana cukup parah lalu meninggalkannya menangis sendirian. Setelah menerima perawatan di klinik, Ana semakin terjerumus ke dalam kecanduan obat dan berulang kali menggunakan obat terlarang dengan narapidana lain. Ketergantungannya semakin parah dan Ana mulai berhalusinasi. Ana mulai melihat wajah-wajah yang nampak aneh di sekitarnya, hingga pada akhirnya Ana menato kata mati di lengannya. Ana mulai muntah-muntah di dalam selnya. Ginny pun menyarankan agar Ana mencari bantuan dari konselor narkoboy. Tetapi dengan nada mengejek, Ana menolak ide itu dan sekali lagi menyinggung perasaan Ginny. Seiring berjalannya waktu dan kecanduan yang semakin parah, Ana mendatangi gadis yang menyerangnya di kamar mandi. Perkelahian pun tak terkontrol, bahkan para penjaga ikut terluka.
Pasukan khusus akhirnya turun tangan untuk meredakan kekacauan itu. Sekali lagi, Anna harus ditempatkan di sel isolasi kembali. Setelah dibebaskan, Cody mengunjungi Anna dan mengejek Ginny di hadapannya. Melihat ini, Anna meminta Cody untuk berhenti dan dengan tegas menyatakan bahwa ia butuh teman bukanlah musuh. Di malam hari, Ginny menghibur Anna, lalu mereka pun kembali bersenang-senang bersama. Keesokan harinya, Ginny mencoba untuk mencegah Anna menggunakan obat-obatan, tetapi Anna tak peduli dan terus bergabung dengan gadis pecandu. Tepat ketika Anna hendak menggunakan obat tersebut, Cody datang dan memohon padanya agar berhenti. Hal ini membuat Anna kesal hingga menyebabkan keributan. Pertengkaran kembali memanas dan pasukan khusus dipanggil untuk campur tangan. Ketika Frank tiba, ia mencoba meredakan situasi, sementara Anna mengancam akan melukai dirinya sendiri menggunakan pecahan botol. Anna menolak untuk melepaskan pecahan botol, hingga kemudian seorang penjaga memaksa mengambilnya dan tak sengaja menggores wajah Frank. Anna yang telah dikuasai oleh mereka, dikirim lagi ke sel isolasi tanpa sehelai pakaian. Kali ini Anna menghabiskan waktu cukup lama di sana, dan Anna merasa sangat terasingkan dan frustasi. Anna memecahkan nampan makanannya dalam keputusasaan, ia melukai dirinya sendiri dengan pecahan itu. Seorang penjaga menemukan Anna yang bersimbah cairan merah, ia pun segera memanggil bantuan medis. Saat Anna terbangun, ia mendapati dirinya sedang dalam perawatan Dr. Han, yaitu salah satu dokter kejiwaan. Ia memberitahu Anna bahwa ia ada di sana untuk membantu Anna, dan Anna menceritakan semua yang ia alami kepadanya. Anna mengatakan bahwa ia tidak bermaksud bundir, tapi ia hanya ingin melarikan diri dari isolasi dan rasa sakit. Kemudian, Anna dibawa ke bangsal umum dan perawat berusaha menghiburnya. Setelah merasa lebih baik, Anna meminta untuk berbicara dengan ibunya. Secara mengejutkan, ibu Anna meminta maaf atas tindakan sebelumnya. Ia berjanji untuk membantu Anna mendapatkan kembali beasiswa kuliahnya. Anna akhirnya mengetahui jika sang ibu telah kehilangan rumahnya, hingga membuatnya sadar atas kesalahan dirinya di masa lalu. Saat Anna mulai menemukan secercah harapan, Frank memanggil Anna kembali ke kantornya. Frank menyatakan bahwa Anna sudah cukup sehat untuk kembali ke selnya. Kembali ke sel, Anna merasa perlu untuk mengubah dirinya dan ia memutuskan menghapus tato geng Cody dari lengannya. Ginny menyadari kesedihan Anna. Ia mengungkapkan dukungannya untuk Anna. Saat makan siang, Cody beserta gengnya mengejek Anna dan menertawakan kesendiriannya. Malam itu, seorang penjaga mengantar Anna ke sebuah ruangan kecil, di mana Frank sedang menunggunya dengan sebuah cello. Ia menawarkan Anna kesempatan bermain cello dalam pertunjukan bakat yang akan diselenggarakan oleh otoritas penjara. Meskipun awalnya enggan, Anna akhirnya setuju dengan tawaran itu. Saat Anna memainkan cello, ia merasakan kenyamanan sesaat dan tenggelam dalam suara indah musik cello. Namun keesokan harinya, hal buruk sekali lagi terjadi di mana Anna menerima catatan yang bertuliskan "kamu mati". Ketika Anna berada di sebuah lorong, Cody dan gengnya menyergap Anna karena merasa tersinggung Anna telah menghapus tato geng mereka di lengannya. Cody kemudian mengiris wajah Anna menggunakan senjata tajam dan memerintahkan anggota lain untuk memukulinya. Anna dibawa ke klinik untuk dirawat, dan Frank datang mengunjunginya. Frank berjanji akan menghukum Cody. Kemudian perawat segera menyadari bahwa Frank menyentuh Anna dengan cara yang tidak pantas, tetapi ia tetap tenang. Setelah Frank pergi, perawat memberitahu Anna bahwa ia akan membantu melaporkan tindakan Frank. Namun ternyata Frank memata-matai percakapan mereka melalui kamera pengawas. Lalu ia memerintahkan seorang narapidana untuk menghabisi si perawat. Ketika Anna diberitahu tentang hal ini, ia merasa hancur dan hanya bisa menangis. Anna sekali lagi dipanggil ke kantor Frank, dan Frank mengatakan bahwa Cody lah yang bertanggung jawab atas kematian perawat tersebut. Frank kemudian memperingatkan Anna. Ia menekankan bahaya yang Anna hadapi jika berurusan dengan Cody, dan juga mengingatkan Anna pada pertunjukan bakat yang akan datang. Selama pertunjukan, Anna memainkan celonya dengan sangat indah hingga memukau semua penonton. Setelah itu Frank mendatanginya dan mengatakan sebagai pertunjukan penghargaan, ia telah menjadwalkan sidang pembebasan bersyarat untuk Anna bulan depan. Anna begitu terkejut. Anna pun terbuai oleh janji manis Frank atas kabar kebebasannya. Namun di balik itu, Frank menuntut Anna memberikan sesuatu kepadanya. Kembali ke selnya, Anna memberitahu Ginny tentang sidang pembebasan bersyarat yang akan diberikan oleh Frank. Tetapi Ginny memperingatkan Anna untuk berhati-hati dan tidak mempercayai Frank yang hanya gemar menghancurkan harapan orang lain.
Anna kemudian mendekati Cody untuk meminta bantuan agar bisa mendapatkan bukti tindakan buruk Frank. Cody pun setuju. Ia memberi Anna sebuah ponsel untuk merekam secara diam-diam kesalahan Frank. Pada hari sidang pembebasan bersyarat, Anna mengingatkan Frank tentang kesepakatan mereka. Frank menuntut kenikmatan terakhir dari Anna, tanpa menyadari bahwa Anna merekam seluruh momen tersebut. Setelah itu, Anna dipanggil ke kantor di mana ia bertemu dengan pihak berwenang yang mempertanyakan perilaku serta kesiapan Anna untuk pembebasan bersyarat. Ketika Anna memberitahu mereka bahwa ia telah direhabilitasi sepenuhnya dan siap untuk pembebasan bersyarat, Frank malah menolak semua itu. Anna yang telah menduga perilaku jahat Frank segera memperlihatkan bukti video yang mengungkapkan tindakan keji Frank terhadapnya. Terkejut dengan fakta itu, pihak berwenang segera mengambil tindakan cepat dengan menangkap Frank. Kini, Anna akhirnya diberikan pembebasan bersyarat oleh petugas berwenang. Para petugas meminta maaf atas kejadian tersebut dan memastikan pembebasan Anna segera dilakukan. Sebelum pergi, Anna mengucapkan selamat tinggal kepada Ginny. Saat Anna akan keluar dari gedung ia berpapasan dengan Cody, Anna kemudian dikawal oleh penjaga hingga keluar, dan di sana Anna bertemu kembali dengan ibunya yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Di akhir cerita, Anna terlihat sedang memainkan celonya. Penonton yang berkumpul memenuhi ruangan, menyaksikan dengan takjub penampilan indah Anna. Di antara mereka ada sosok ibu Anna. Ia duduk mendengarkan permainan musik Anna hingga membuatnya terharu dan menitikkan air mata. Ia menyaksikan ketangguhan serta kesabaran putrinya, dan mampu melewati masa kelamnya. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.